Teman-teman, sekarang kita bedah yuk, kita diskusikan ya hal yang sangat penting terkait dengan keadaan ekonomi global, dan ini mempengaruhi ekonomi Indonesia yang semakin berat akibat peperangan Iran dengan Israel yang dibantu oleh Amerika. Ya, sangat berat, dan diprediksi oleh analis ya, dunia akan mengalami resesi pada bulan Juni. Dan bagaimana dengan Indonesia? Kita bedah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Rusen 98. Ya, ini sedikit agak berat kita ngomongin ekonomi, tetapi saya akan membahas dengan bahasa yang mudah supaya teman-teman termul dan kita semua belajar dan harus tahu bagaimana nih nanti kita melakukan apa ke depan, antisipasinya seperti apa gitu ya. Dan secara ekonomi, secara pribadi maupun secara politik seperti apa. Nah, saya ingin membahas dengan bahasa sederhana ya, sekali lagi ya. Jadi memang ini luar biasa berat pada hari ini ya. Ya, Singapura, harga BBM di Singapura itu sudah menyentuh harga 52.000 kalau kita rupiahkan ya per liter. Bayangkan. Kenapa Indonesia sekarang saat ini masih sama harganya? Ya, hanya Pertamax ya dan Solardex yang harganya naik. Kenapa? Ya karena pemerintah tetap mempertahankan dengan subsidi ya. Subsidi yang diambil, yang sudah dicanangkan, yang sudah dibuat forecastnya di porsi APBN ya, yang diketok palu pada tahun 2025. Tetapi seberapa kuat sih ya subsidi itu akan tetap dilakukan? Ya. Gini, waktu pemerintah membuat forecast atau porsi atau struktur APBN 2026, acuan harga itu melalui acuan angka harga BBM ketika harganya $75 per barel. Nah, kenyataannya sekarang sudah menyentuh 100 sampai $112 per barel. Bayangkan. Artinya apa? Ini ada estimasi yang memang bukan kesalahan dari kita, yang tidak diduga-duga salah. Tetapi ketika pemerintah tetap mempertahankan harga yang digunakan ya BBM untuk rakyat, solar dan pertalite, ya kita bertanya seberapa lama pemerintah kuat ya dengan forecast yang sekarang sudah berantakan tersebut hitungannya, karena menggunakan $75 per barel. Seberapa kuat? Sementara tanda-tanda perang Iran dengan Amerika dan Israel itu belum kunjung terlihat dan rasanya akan panjang. Ini berat teman-teman, ini berat. Karena apa? Kalau BBM naik, ya, ini kita bicara subsidi ya. Seberapa lama pemerintah, seberapa kuat, berapa lama pemerintah akan mensubsidi, itu pertama. Kalau nggak kuat, jebol, artinya harus dinaikkan. Kalau dinaikkan, dampaknya apa? Ya, moda transportasi, logistik, dan lain-lain akan naik yang mengakibatkan harga bahan baku ikut naik. Ketika harga bahan baku naik, maka produk-produk turunannya juga akan naik. Artinya, masyarakat kita akan terdampak harga-harga yang mahal. Dan ketika harga-harga mahal, ya sementara penghasilan kita, ya kita bicara yang mudah adalah power of purchasing atau daya beli masyarakat masih gitu-gitu aja. Dia berantakan. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Kalau ada penumpang gelap masuk, ada kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia, itu mudah mereka masukin, ya, karena ini udah urusan perut, ya. Maka penumpang gelap masuk ketika kondisi rawan seperti itu, kekacauan ekonomi, ya, harga-harga meningkat, mereka masuk dan mereka melakukan huru-hara, melakukan chaos dan demonstrasi besar-besaran, sehingga apa? Negara kita akan semakin terpuruk. Itu halu nggak saya bicara seperti ini? Enggak halu. Dan semua negara merasakan hal yang sama seperti kita. Makanya di konten-konten saya selalu agak happy ketika Pak Prabowo mengambil strategi dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran, itu ciamik, yang menggunakan siaga satu, kemudian mempertahankan kekompakan mereka, kemudian melakukan konsolidasi dengan PDIP, kemudian
ceritakan kepada media strategi-strategi atau menyamakan persepsi kepada publik apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo atas pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membuat ya atau dibuat gaduh. Contohnya tentang masalah BOP, mengenai masalah MBG, mengenai KDMP, ya sekolah rakyat, program-program Pak Prabowo lah yang akan didomplengi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan Indonesia pecah. Saya senang gitu karena artinya apa? Ini kan sebenarnya dibutuhkan kekompakan, kesolidan nasional ketika kita menghadapi keadaan yang seperti ini. Kita nggak mau dengan keadaan ini. Memang terjadi perang ini emang bisa kita prediksi. Ya, mungkin kita bisa prediksi, tetapi kita tidak tahu kapan terjadinya. Benar. Apakah semua menyangka perang Iran dan Israel ini terjadi? Ya memprediksi iya pengamat-pengamat, tetapi meletusnya perang tersebut hari ini siapa yang bisa memprediksi? Gitu ya. Nah, ini semua dunia akan mengalami hal yang sama. Nah, menuju Juni apa sih yang harus kita lakukan kalau dengan keadaan seperti ini? Sebagai termul apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana sih kita harus melakukan apa dan bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, teman-teman sebagai insani yang hidup di Indonesia, yang saat ini sedang bekerja, ya, jadi pegawai kantor kah, jadi punya bos lah, kerja sama orang, ya, informal, non formal, pertahankan pekerjaan tersebut, tunjukkan kinerja Anda baik, supaya Anda tetap dipertahankan, ya. Tunjukkan kualitas Anda, tetap bersyukur. Karena masih banyak orang lain yang belum bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terprovokasi oleh narasi-narasi sesat, narasi-narasi yang ditimbulkan oleh elit-elit, pertarungan kekuasaan, ya, politisi-politisi yang muncul di media sosial. Kalem aja, nggak usah ikutin, karena semua negara pun juga mengalami hal yang sama. Yang kita butuhkan adalah sekarang persatuan Indonesia, kesolidan nasional, sehingga tidak ada perpecahan di antara kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi teman-teman yang memang belum bekerja, ya teman-teman harus cepat belajar, harus move on. Ya, kan banyak pekerjaan-pekerjaan informal, mau ojol, ya, mau buka usaha kecil-kecilan, mau menjadi content creator, ya, menjadi desainer, itu kan bisa dilakukan teman-teman. Apapun yang itu menghasilkan uang, dikerjakan, jalankan. Yang keempat, teman-teman, kalau memang teman-teman sekarang menghasilkan uang, ditabung. Karena ketika nanti ini resesi ekonomi, crash, ya, ini semua aset akan turun. Yang lebih baik lagi kalau teman-teman megang cash, ya, maupun 50.000 per hari, 100.000 per hari ditabung. Ketika nanti crash, teman-teman bisa beli aset itu. Ya, itu selalu terjadi dalam sejarahnya siklus ini. Ketika resesi dan orang-orang yang membeli aset, akhirnya mereka ikut terbang ketika aset-aset dan nilainya kembali lagi ke asalnya, bahkan akan mencapai all time high, ya, makin tinggi gitu ya. Jadi jangan diboros-borosin, jangan dihambur-hamburin. Pegang 50.000 per hari, 10.000, tabung gitu ya. Oke, jadi 4 hal itu tolong ya teman-teman kerjakan. Mungkin ini teman-teman menganggap ini cuma teori ya, tapi teman-teman ini sesuatu yang sangat bahaya, teman-teman, krisis ini. Dan teman-teman akan merasakan dampaknya 2 bulan, 3 bulan ke depan. Dan pemerintah saat ini sudah mulai mengkaji yang namanya WFH. Ya, ini sama kayak waktu COVID. Ya. Jadi untuk mengurangi konsumsi BBM, ini akan benar-benar digunakan program-program yang memang mengurangi itu. Ya. Artinya apa? Mobilitas semua akan berkurang, kecuali hal-hal yang memang penting gitu ya. Distribusi pangan apa masih tetap, tetapi pekerjaan-pekerjaan kantoran dan lain-lain akan kosong. Nah, itulah cari peluang di sana. Ketika orang-orang sedang WFH, butuhnya apa? Kayak kembali ke COVID, ya, makanan, pembelian online, ya kan, dia butuh sesuatu, belinya online. Nah, itu tuh dimanfaatkan opportunity tersebut. Ya, ini sekali lagi untuk para termul, kalau bukan termul ya skip aja. Kalian kan cuma mau senangnya ngacak-ngacak negara ini. Kalau kita tidak, kalau kita ingin Indonesia maju gitu. Nah, tapi teman-teman,
Sekali lagi ini mirip COVID, kalau memang kita tetap bertahan, kesolidan nasional berjalan, pemerintahan bisa mengantisipasi dengan baik, ketika ini naik rebound ekonomi kita, Indonesia akan terlihat di sana dan kita bisa lihat harapan yang besar akan muncullah suatu negara yang memiliki kejayaan dan mudah-mudahan bisa mencapai Indonesia emas tahun 2045. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.